Berlatar di kota Tiruvanantapura, kisah akan berfokus pada 3 kelompok gangster yang sama-sama kuat. Di antaranya ada geng Madu, geng Giris, dan geng Latif, di mana ketiga kubu itu saling bersaing satu sama lain hingga menjadi musuh yang menjadi bebuyutan. Suatu hari ketika seorang pria dari salah satu anggota dari geng Madu yang bernama Raffi sedang berada di pasar seorang diri, tiba-tiba mendapat penyerangan dari kelompok musuh yang tiada lain adalah Giris, di mana kelompok Giris yang kali ini berhasil mengepung satu musuh langsung melakukan aksinya sehingga dengan kematian Raffi yang diketahui merupakan kakak dari seorang ketua gangster bernama Madu, ini orangnya dibuat sangat marah bahkan menyimpan dendam yang begitu besar. Dan bersamaan dengan itu, Giris tiba-tiba datang menghampiri Madu sambil menunjukkan cincin Raffi yang telah diambil darinya. Setelah berhasil menghabisi nyawa Giris, Madu yang akan hendak pulang pun langsung diberhentikan oleh tangan kanannya yaitu Jabar untuk mengambil kembali cincin Raffi dengan cara yang sama. Setelah kematian Giris, seorang pria berkepala pelontos yang bernama Cital mengambil alih kekuasaan ketuanya dengan tak segan-segan menyerang para warga yang sedang berbelanja di salah satu toko emas. Untuk kemudian, Cita CS dan Madu CS berkumpul di suatu tempat yang di sana salah satu anggota Cital menyuruh Madu untuk jangan sok berkuasa, apalagi jika tidak ingin ketua baru yaitu Cital menghabisi mereka karena untuk sekelas Ding Madu akan sangat mudah untuk dihabisi. ചാമ്പ്യൻ ഗിരീശനല്ല ചെതലിനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ കളയുന്നില്ല. Di saat Madu sedang memikirkan cara untuk bagaimana agar bisa membantai Cikal dengan metode yang sangat epik, secara kebetulan ia melihat seorang anak kecil yang bernama Arun yang begitu lihai dalam melempar bola hingga tepat sasaran, yang mana hal itu membuat Madu langsung tersirat sebuah ide brilian untuk melancarkan rencana berikutnya. Entah apa rencana yang akan Madu lakukan, namun untuk saat ini ia melihat Arun melemparkan bola tepat di kepala target dan sebagai upahnya Madu memberikan 2 bungkus daging siap makan kepada Arun. Selanjutnya Madu mendatangi tim kepolisian yang kemungkinan berada di pihaknya untuk memberikan beberapa bukti terkait kejahatan yang selama ini sering Cital perbuat. Hal itu ia lakukan demi bisa menangkap Cital dan menuntaskan rencananya. കൊട്ടേഷൻ സാറ് മാറാനായിരുന്നെങ്കിൽ മറന്നു കളയല്ലേ. Setelah semua rencana tersusun dengan sempurna, tim kepolisian langsung menangkap Cita dan membawanya ke suatu tempat. Dan tepat ketika Cita sedang berjalan dengan salah satu polisi, tiba-tiba ya, Arun melemparkan bola yang rupanya telah dirakit dengan beberapa komponen bom oleh Madu. Arun yang terbilang masih anak kecil dan polos pun tentu saja akan sangat syok ketika melihat kejadian mengerikan terjadi tepat di hadapannya. Kejadian tragis juga dialami oleh geng Latif karena salah satu anggotanya harus berakhir dengan kematian yang mengenaskan tatkala anak buah Madu menyerangnya hingga tewas di depan seorang wanita bernama Binu yang tiada lain adalah adik korban sendiri. Sejak hari itu, bayangan mengerikan selalu terbayang di pikiran Binu hingga membuatnya sangat depresi berat, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan pengobatan berharap bisa sembuh total dan kembali ke kehidupan seperti biasa. Tidak hanya itu, seorang wanita yang tiada lain adalah ibu dari salah satu anggota geng Latif yang sempat selamat mengalami sakit parah setelah putranya memutuskan untuk kabur keluar kota demi menghindari geng Madu, di mana saat ini si ibu dirawat oleh sang kakak yaitu Latif yang senantiasa mendampinginya, meskipun kali ini dirinya menyimpan banyak sekali dendam kepada Madu karena telah menghancurkan keluarganya. Beberapa tahun kemudian, Binu memulai kehidupan barunya dan sudah menikah dengan seorang pria bernama Anan. Saat ini, mereka berdua datang ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi janin, sekaligus memeriksa kesehatan mental Binu akibat trauma di masa lalu yang takutnya akan menghambat proses pertumbuhan janin. Then you decide.
Sepulangnya dari rumah sakit, Anan dengan sang istri yang baru saja akan istirahat tiba-tiba dihampiri oleh Pak Polisi yang bernama Arumana Yagam, kita panggil saja Yagam, yang datang untuk mendata keluarga Anan karena perlu diketahui Anan dengan sang istri adalah perantau yang baru datang ke kota ini untuk bekerja. എത്ര നാളായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്? സർ ഒരു മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. Pendataan dilakukan seperti biasa, dimulai dari nama dan lain sebagainya, hingga pada saat Binu menyebutkan nama lengkapnya, yaitu Binu Tivik Raman. Hal itu sontak membuat Pak Yagam terkejut dan teringat akan peristiwa mengenaskan yang terjadi beberapa tahun lalu yang menimpa keluarga bermarga Tivik Raman. അപ്പോ ബിജു ത്രിവിക്രമൻ ചേട്ടനായിരുന്നു. Sebelum Pak Yagam pulang, beliau berbisik kepada Anan terkait di mana Anan bisa bertemu dengan Binu, kapan menikah, apakah tahu latar belakang istrinya, yang mana hal itu membuat Anan kebingungan sehingga bertanya, memangnya ada apa dengan istriku? Dan untuk mengetahui asal-usul Binu yang sebenarnya, Pak Yagam mengajak Anan untuk bertemu kembali malam ini di kantornya. Anan yang begitu penasaran menghampiri Pak Yagam di tempat yang sudah dijanjikan tadi siang. Di sana Pak Yagam menceritakan jika dahulunya kota ini sangatlah mengerikan, di mana setiap polisi harus berpatroli ekstra karena para gangster akan berbuat ponar hingga menimbulkan sebuah masalah. Namun setelah beberapa tahun ke belakang, kota ini menjadi sangat tenang, bahkan kejahatan tak pernah terdengar lagi hingga sekarang. അത് പറഞ്ഞാ നീ താങ്ങുമെന്നാ എന്റെ സംശയം. Kemudian Pak Yagam menunjukkan sebuah buku undangan yang disebut dengan nama Kapa. Isi dari buku tersebut adalah nama-nama orang yang melakukan tindak kejahatan paling keji di India. Salah satu di antaranya adalah Binu Tivik Raman. Mendengar hal itu tentu membuat Anan sangat tidak percaya karena yang ia ketahui istrinya hanyalah seorang wanita lugu dan pendiam. സാർ എന്താ പറഞ്ഞു? അവള് ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റില്. Karena masih penasaran dengan keaslian masa lalu Binu, Anan membayar Pak Yagam agar beliau bisa menjelaskan lebih rinci terkait masalah ini, yang kemudian Pak Yagam memberikan sebuah koran berisikan berita terkait kejahatan yang dilakukan oleh Binu selama ini. Namun yang jadi fokus utama pembahasan kali ini adalah semua berita dari selembar koran tersebut ditulis oleh seorang jurnalis yang sama, yaitu Latif, yang kini telah beralih profesi. ഈ കട്ടിങ്ങുകൾ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ പത്രത്തിന്റെയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോക്കൽ പത്രത്തിന്റെ. Pak Yagam juga menjelaskan silsilah keluarga Latif yang mempunyai saudara perempuan dan memiliki putra bernama Nazir yang kini telah pergi keluar kota demi menghindari geng madu. Namun yang jadi pembahasan kali ini adalah Pak Yagam menyebutkan jika sebenarnya geng Latif itu tidak ada atau bisa dikatakan dengan geng hayalan, dan setiap berita yang ditulis oleh Latif tentang kejahatan Binu sengaja Latif lakukan agar memperkuat geng hayalannya yang siap kapan saja dibuat. Demi mengetahui alasan Latif melakukan tindakan kejahatan itu, Anan disuruh oleh Pak Yagam untuk menemui musuh Latif, yaitu Madu, yang dikenal kejam, licik, dan penuh tipu daya. കൊട്ടമതു. ഇതിനൊരു വഴിയുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Dengan bermodalkan informasi dari Pak Yagam, Anan datang ke kantor sipil berniat menemui seorang wanita yang tiada lain adalah istri Madu bernama Pramela, yang diduga mengetahui semua rahasia kelam dari Binu dan juga Madu yang selama ini telah ditutup rapat. Tapi setiganya di sana, ia sama sekali tidak bertemu dengan orang yang dituju karena beliau saat ini sedang mengambil cuti. എന്ന് വരും? ലീവ് കഴിയുമ്പോ വരും. ലീവ് എന്ന് കഴിയും? മാഡം വരുമ്പോ ലീവും കഴിയും. Di hari yang berbeda, Anan kembali datang ke kantor sipil dan kembali menanyakan keberadaan Pramela. Tapi bukannya bertemu dengan orang yang dimaksud, ia malah diajak oleh dua orang tadi kenal menuju ke salah satu tempat. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലടേ, വാ വാ വാടേ. ഞാൻ കാണിച്ചു പ്രമിള മേഡത്തെ നടക്കി വാടേ. Rupanya mereka berdua langsung membawa Anan ke hadapan Pramela. Anan yang segera memanfaatkan kesempatan itu pun menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir, dan Anan memohon kepada Pramela untuk tidak menyakiti Binu terlepas dari semua tuduhan yang menimpanya. Melihat respon Pramela yang begitu cuek tak menanggapi permasalahan ini, membuat Anan angkat kaki dari tempat tersebut, dan sesampainya di rumah, Anan memutuskan untuk mengantarkan Binu pulang ke kampung, sementara ia akan mengurus semuanya agar nama baik sang istri kembali pulih. കേട്ടിട്ട് മഞ്ഞ്. ഓക്കെ. ശരി.
Selesai mengantarkan sang istri pulang, Anan dikejutkan dengan kehadiran Madu yang langsung menunjukkan foto Binu ke dalam kereta, yang mana hal itu tentu membuat Anan sangat khawatir akan keselamatan sang istri setelah mengetahui jika di sekeliling Binu dipenuhi anak buah Madu yang siap menyerang kapan saja. ഈ കണക്കിനാണെങ്കിൽ പാടാണ്. ചേട്ടാ, അവരോട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറയട്ടാ. പ്ലീസ് ചേട്ടാ. Sontak Anan memohon kepada Madu agar tidak melukai Binu. Mendengar hal tersebut, Madu akan menuruti keinginan Anan asalkan jangan mengganggu dan menemui Pramila lagi. ഇനി എന്റെ ഭാര്യയുടെ നിഴൽവട്ടത്തങ്ങൾ നിന്നെ കണ്ട. Setelah permasalahan dengan Anan selesai, Madu lantas menghampiri Payagam yang kini sedang berolahraga di salah satu taman. Di sana Madu memberikan sebuah ancaman kepada Payagam yang membuatnya takut. Tidak hanya itu, Madu yang tahu jika Payagam telah dibayar oleh Anan lantas menyuruh beliau untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu menghapus nama Binu dari daftar KAPA agar semua permasalahan benar-benar tuntas. ഊരണ്ടെന്നൊക്കെ ഊരി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാഴ്സലാക്കണം. Untuk kemudian, Madu datang ke pertambangan untuk menyelesaikan masalah dengan anak buahnya mengenai sengketa wilayah tambang, di mana kemudian salah satu anak buahnya membuat masalah dengan cara merusuh, bahkan mendorong tangan kanan Madu, yakni si Jabar, yang tentunya membuat emosi Madu tak terkendali lagi, sehingga inilah yang terjadi. മധു, നീ ബാങ്കിലോട്ട് ചെല്ല്. യവന്മാരെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. Permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Madu meminta kepada ayah dari si perusuh tadi yang bernama Samsul untuk segera menghampirinya, di mana beliau langsung meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat oleh putranya tersebut. Ketika akan hendak pergi, Madu melihat Arun yang kini sudah tumbuh dewasa, namun akibat kejadian pelemparan bom di masa lalu, membuat kesehatan mentalnya memburuk hingga menjadikan Arun seperti sekarang, yang mana hal itu menyimpan banyak sekali rasa bersalah pada diri Madu karena dulu memanfaatkan anak kecil hanya demi melancarkan rencananya. Setibanya di rumah, Madu kembali meratapi rasa bersalahnya akibat perbuatan di masa lalu, di mana Pramila sebagai sang istri mencoba untuk menenangkan suaminya agar tidak terus larut dalam penyesalan yang tiada akhir. അതുകൊണ്ട് അണ്ണം പിടിച്ചു നിൽക്കണം. Sementara di tempat lain, Anan dan Payagam kini sedang duduk berdua sambil minum-minum, yang kemudian Payagam meminta kepada Anan untuk mengirimkan surat ke kantor inspektur esok pagi, dan untuk isi suratnya, ia yang akan membantu menuliskannya. Keesokan paginya, Anan menemui Pak Inspektur dan memberikan surat yang telah ditulis oleh Payagam semalam. Namun untuk menyelesaikan permasalahan dari isi surat tersebut, Anan diminta untuk menghadirkan Binu agar Pak Inspektur bisa menuntaskannya. Namun karena Anan tidak ingin istrinya mengetahui hal ini, ia malah berbohong dengan mengatakan beberapa hal yang membuat Pak Inspektur marah dan melemparkan kasus ini kepada seorang polisi bernama Prajit yang menyuruh beliau untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. സാറേ, ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാർ. Prajit sendiri yang sepertinya tahu akan Binu menyebutkan jika apabila ingin nama Binu dicoret dari daftar KAPA, maka Madu yang selama ini menjadi racun bagi semua geng dan polisi harus dimusnahkan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, Anan juga diminta untuk tidak terlibat dalam aksi yang nanti akan dilancarkan. ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യമൊന്നും വേണ്ട, പറയുന്ന കേട്ടാ മതി. എടാ പോവാനല്ലേ പറഞ്ഞ. Anan yang sama sekali tidak mengetahui kejadian di masa lalu malah membocorkan rencana yang akan nanti dilancarkan oleh beberapa orang terhadap Madu tepat di hadapan Pramila, di mana si istri yang mendengar hal itu pun berusaha menghubungi suaminya yang kebetulan nomor tersebut tidak aktif. Madu sendiri saat ini terlihat sedang berada di kantor pemerintah untuk mengurusi pencalonannya nanti. Ia tampak lebih tenang dari sebelumnya, yang hal itu ia lakukan demi kelancaran pemilu yang akan dilaksanakan. ശരി. Sepulangnya dari kantor pemerintahan, Madu yang biasanya dikawal ketat kini harus pulang sendirian dikarenakan anak buahnya sedang ada gangguan. Tanpa memperdulikan hal itu, Madu pun langsung pergi begitu saja, dan tepat saat ia berpapasan dengan sebuah truk, tiba-tiba
Ya, sekelompok penjahat mulai berdatangan dan saling bekerja sama untuk membunuh Madu, akan tetapi ilmu bela diri yang masih Madu kuasai membuatnya berhasil mengalahkan semua musuh seorang diri tanpa melukai tubuhnya sedikit pun. Mendengar kabar tentang Madu yang berhasil lolos, membuat Latif, Samsul, dan Prajit sangat marah karena mereka telah gagal menghabisi musuh bebuyutannya. Setibanya di rumah, kepulangan Madu membuat sang istri sangat terharu sehingga ia segera memanggil Anan untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Begitu juga Madu yang sangat berhutang budi meminta kepada Anan untuk segera meninggalkan kota ini dan hidup bahagia dengan istri tercintanya. എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളേട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം. Tak lama setelah Anan pergi, Jabar dihubungi oleh seseorang terkait keberadaan Latif saat ini, sehingga ia dan Madu langsung tancap gas menuju tempat yang dimaksud, dan sesampainya di sana, mereka berdua bertemu dengan Latif yang sedang mabuk berat. എന്റെ പടം അടക്കം നിന്റെ അന്ത്യപത്രത്തെ അച്ഛനെടുത്ത് വെറുതെ ആയിപ്പോയല്ലടാ. Dengan hadirnya Madu dan Jabar, Latif langsung menceritakan jika penyerangan tadi adalah perintahnya. Ia juga memberikan ancaman jika sebentar lagi akan ada yang mampu menghabisi geng Madu setelah sekian lama menunggu momen yang tepat. ഈ ലത്തീഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിന്റെ ആ പൂതി നടക്കില്ല. Di hari yang berbeda, Anan datang ke suatu tempat untuk bertemu dengan Latif yang tepat setelah Latif berada di hadapannya. Anan langsung belak-belakan terkait rasa tidak suka dirinya terhadap Latif karena telah menulis berita buruk tentang sang istri di koran yang nantinya akan memperparah rasa trauma Binu. Mendengar hal tersebut, Latif juga langsung menaikkan nada bicaranya dengan mengatakan bahwa jika Binu mengetahui Anan menjadi penyebab legalnya pembunuhan musuh, maka Binu akan sangat marah besar, bahkan kemungkinan akan meninggalkan Anan. ബിനു ഇതറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവള് നിന്റെ ലൈഫിലുണ്ടാവില്ല. Dirasa masalah kali ini cukuplah rumit, Anan memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya. Hingga akhirnya Anan bisa lebih tenang setelah mengetahui nama Binu kini di buku kapas sudah dihapus. ദാ പുതിയ ലിസ്റ്റാ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കാം നീ എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരുണ്ടാവുന്നു. അയാൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകെയാന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ശരി സാറേ, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാം. Setibanya Anan di kampung halaman, ia dan sang istri pun menjalani kehidupan yang tenang dan begitu bahagia, dan kebahagiaan itu bertambah ketika bayi mungil lahir dengan kondisi sehat walafiat. Di sisi lain, ketika Binu dan Anan mendapatkan kebahagiaan tiada tara, Latif justru mendapat kesedihan yang mendalam tatkala adik perempuannya telah meninggal dunia. 8 bulan kemudian, Anan dan Binu pun melakukan syukuran atas kelahiran anak pertamanya. Tak diduga, Binu diam-diam mengundang Latif ke acara mereka yang meskipun Latif dulu sempat menulis hal buruk tentang dirinya, Binu pun tetap menerimanya dengan baik. Selesai acara, Anan dan Latif pun duduk berdua di suatu ruangan. Di sana Latif meminta Anan untuk menceritakan masa lalu istrinya, namun karena Anan tidak tertarik, Latif pun terpaksa harus menceritakan sesuatu yang akan membuat Anan penasaran. Kejadian itu bermula tepat saat Ibu Nazir meninggal dunia, di mana Nazir yang ingin melihat jasad sang ibunda pun terpaksa tidak datang karena takut dengan geng Madu. Kasihan dengan Nazir, Latif yang mendengar hal itu pun bergegas meminta bantuan kepada polisi setempat untuk memberi pengertian kepada Madu agar jangan dahulu bertindak arogan demi menjaga namanya tetap baik di pemilu nanti. Maka Madu pun menuruti permintaan tersebut. സാറേ, എയർപോർട്ടിലോ പരിസരത്തോ ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും ഉണ്ടാവില്ല. വരട്ടാ. Mendengar hal itu, Nazir pun buru-buru terbang ke kampung halaman. Yang setibanya di bandara, sudah ada tim kepolisian yang menunggu di sana. Alih-alih memberikan pengawalan, salah satu polisi pun mendapat telepon dari Madu yang mengancam akan melakukan penyerangan. Sehingga niat awal ingin melihat prosesi pemakaman sang ibunda, Nazir pun terpaksa harus terbang kembali ke tempat asalnya. Alhasil, pemakaman pun berlangsung tanpa kehadiran Nazir. Mengetahui hal ini, Prajit dan Samsul pun berjanji akan segera menghabisi Madu malam ini juga dengan mengirimkan beberapa pembunuh bayaran yang paling ditakuti di negara India.
2 truk lebih pengangkut pembunuh bayaran pun dikerahkan, di mana mereka mulai memasuki area rumah Madu. Namun hal itu dengan cepat disadari olehnya, dan inilah yang terjadi. Selesai menghabisi semua musuh, Madu CS pun langsung mendatangi setiap rumah yang diduga dalam dari rencana pembunuhan ini. Hingga tepat ketika semua musuh dihabisi, Madu menyisakan 1 orang, yaitu Latif, karena tak ingin memperparah reputasinya sebagai calon anggota dewan. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നവരെ നിനക്ക് ഒന്നും പറ്റാതെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ്. Itulah sedikit cerita kenapa Latif memaksa Anan untuk mengetahui permasalahannya. Ia meminta kepada Anan untuk membujuk atau memberi sebuah pendapat agar Madu tidak jadi mencalonkan dirinya sebagai dewan, karena apabila hal itu sampai terjadi, maka kemungkinan besar Latif beserta orang-orang terdekatnya akan diusir dari kota kelahirannya itu. എനിക്ക് വേണ്ടി നീ അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കും. Dengan penuh keterpaksaan, Anan datang ke rumah Madu dan memberikan sedikit pernyataan hingga berhasil membuat Madu bersedia ikut dengannya, yang kemudian dengan cepat Anan membawa Madu ke hadapan Pak Latif. ലത്തീഫ്, 2 musuh bebuyutan pun akhirnya kembali bertemu. Mereka berdua pun saling memberikan ancaman satu sama lain, dan tepat saat Madu sedang membalikkan badan, ia melihat Arun sudah berada di hadapannya, memegang sebuah bola kasti dengan posisi yang sama persis seperti beberapa tahun lalu, dan setelah Madu tewas dengan cara yang mengenaskan, Anan pun langsung pergi dari sana. Namun dalam perjalanan, Anan yang merasa bersalah pun tiba-tiba menghentikan kendaraannya. Ia pun ingin kembali ke rumah Madu untuk meminta maaf kepada Pramela alias istrinya si Madu. Namun karena sudah kepalang kecewa, Pramela pun langsung mengusirnya pergi dari sana. Di hari yang berbeda, Pramela pun didatangi oleh Samsul yang ingin menanyakan terkait masalah tanah, tanpa sadar jika Samsul ikut terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan Madu suaminya. Sepulangnya dari tempat kerja, Pramela mendapati barang-barang terakhir milik mendiang suaminya. Namun dari keseluruhan barang yang ada, terdapat 1 barang penting yang hilang, yaitu sebuah cincin warisan. Curiga jika cincinnya ada di tangan Binu, Pramela pun langsung menghubungi Anan untuk memastikannya. Pramela bahkan melakukan intimidasi dengan mengatakan, barang siapa memegang cincin milik suamiku, maka hidupnya tidak akan lama lagi. Mendengar hal itu, Binu sama sekali tidak takut, justru നീ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വന്ന് നോക്ക്, തിരിച്ചു പോവില്ല ജീവനോടെ. belum tamat,